Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun atau orang yang paling awal memeluk agama Islam. Abu Bakar juga merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Ia juga khalifah pertama yang dibaiat atau ditunjuk oleh umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 572 Masehi di Mekah. Berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy, nama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Quhafah. Ayahnya bernama Utmah Abu Quhafah dan ibunya bernama Salma Ummul Khair. Berdasarkan beberapa sejarah Islam, sahabat Rasulullah SAW ini dikenal sebagai seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar serta dipercayai sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Berdasarkan keadaan saat itu, di mana kepercayaannya diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak menarik minat anak-anak muda, orang miskin, kaum marginal, dan para budak. Abu Bakar justru termasuk dalam mereka yang memeluk Islam dalam periode awal dan juga berhasil mengajak penduduk Mekah dan kaum Quraisy lainnya mengikutinya atau memeluk Islam. Abu Bakar berarti ayah si gadis, yaitu ayah dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Namanya yang sebenarnya adalah Abdul Ka'ab, artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah, artinya hamba Allah. Sumber lain menyebutkan namanya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah, atau Abu Quhafah adalah kunya atau nama panggilan ayahnya. Gelar As-Siddiq yang dipercaya diberikan Nabi Muhammad SAW sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana orang-orang yang pertama masuk Islam, cobaan yang dideritanya cukup banyak. Namun ia senantiasa tetap setia menemani Nabi Muhammad SAW dan bersama beliau menjadi satu-satunya teman hijrah ke Madinah pada 622 Masehi. Menjelang wafatnya Rasulullah, ia ditunjuk sebagai imam sholat menggantikannya. Hal ini diindikasikan bahwa Abu Bakar kelak akan menggantikan posisi Nabi untuk memimpin umat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka melalui musyawarah antara kaum Muhajirin dan Ansor, hasil musyawarah ini kemudian memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Memulai era Khulafaur Rasyidin, ia menjadi Khulafaur Rasyidin atau khalifah Islam pertama, meski ditentang oleh sebagian Muslim Syiah. Karena menurut mereka, Nabi pernah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Namun, Ali bin Abi Thalib menyatakan setia dan mendukungnya sebagai khalifah. Segera setelah menjadi khalifah, ia banyak disibukkan oleh pemandangan pemberontakan dan kelurusan akidah masyarakat yang melenceng setelah meninggalnya Nabi. Dalam kepemimpinannya sebagai khalifah, beliau memerangi Musailamah al-Kadzab. Musailamah si pembohong yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Rasulullah ini juga memungut zakat kepada suku-suku yang tidak mau membayarnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Mereka beranggapan bahwa zakat adalah suatu bentuk upeti terhadap Rasulullah. Setelah usainya pemberontakan dan berbagai masalah internal, beliau melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW menyiarkan syiar Islam ke seluruh dunia. Ia mengutus orang-orang kepercayaan ke Bizantium dan Sasanid sebagai misi menyebarkan agama Islam. Khalid bin Walid juga sukses menaklukkan Irak dan Suriah dengan mudah. Beliau menjadi khalifah dalam jangka waktu 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada tanggal 23 Agustus tahun 634 di Madinah. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Selanjutnya, posisi khalifah digantikan oleh Umar bin Khattab.
Suatu ketika, Rasulullah SAW dikejar oleh kaum Quraisy yang berniat membunuhnya. Lalu beliau meninggalkan kota Mekah, diikuti oleh sahabatnya Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar pun bersembunyi di Gua Sur di Bukit Sur. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar sebagai orang gurun mengerti bahwa tidak ada lubang bebatuan di gunung yang kosong. Pasti ada ular berbisa di dalam lubang itu. Sayyidina Abu Bakar lalu masuk ke dalam gua, lalu menemukan lubang di sana. Beliau buka sandalnya, ditaruhnya kaki kanannya di mulut lubang itu agar Rasulullah terhindar dari serangan ular berbisa. Akhirnya benar, kaki Abu Bakar digigit oleh ular berbisa. Kemudian Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut. Rasulullah kemudian masuk dan berbaring di paha Abu Bakar. Rupanya Rasulullah terkena angin sepoi-sepoi pagi. Beliau lalu tertidur. Ketika beliau tertidur, ketika itu pula lah Abu Bakar berusaha sekuat tenaga menahan bisa ular yang sudah mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Abu Bakar berkeringat dan diriwayatkan bahwa keringatnya sudah berisi darah. Tetesan keringat Abu Bakar lalu tak sengaja mengenai Rasulullah. "Syekh, apakah kamu menangis?" tanya Rasulullah kepada Abu Bakar. "Tidak," jawab Abu Bakar, "kakiku digigit ular." Lalu ditariknya kaki Abu Bakar dari lubang itu. Maka kemudian Rasulullah berkata pada ular, "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Rupanya dialog Rasulullah SAW dengan ular itu merupakan mukjizat, sehingga Abu Bakar mampu mendengar dan memahami percakapan beliau dengan si ular berbisa. "Ya, saya mengerti engkau. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia di surga," kata ular. "Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah." Lanjut ular, "Apa kata Allah? Silahkan pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah. "Ribuan tahun aku menunggu di sini, aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa dengan engkau Muhammad. Tapi sekarang ditutupi oleh kaki Abu Bakar, maka ku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar, aku ingin bertemu dengan engkau wahai Muhammad." "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah. "Saya tahu siapa saja yang memandangmu dengan penuh kecintaan, kelak akan bersamamu di surga." Tanpa menunggu lama, segera Rasulullah pun meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Rasulullah mengusap bekas gigitan ular berbisa itu dengan ludahnya. Dalam sekejap, rasa sakit itu hilang, tak berbekas. Kini, Gua Sur kembali dalam kesunyian. Abu Bakar yang gantian beristirahat dan Rasulullah yang terjaga. Gua Sur adalah tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran kaum kafir Quraisy. Gua ini terletak sekitar 7 km dari Mekah ke arah Thaif. Berada di salah satu puncak gunung Jabal Sur yang cukup tinggi dan memiliki medan yang terjal serta berbatuan. Dikutip dari buku 1001 Fakta Dahsyat Mukjizat Kota Mekah oleh Asimanur Salsabila, ruangan Gua Sur mempunyai tinggi 1,25 meter dengan panjang 3,5 meter dan lebar 3,5 meter. Bila dilihat dari depan, gua ini terlihat seperti wajan yang ditelungkupkan. Gua Sur memiliki 2 pintu masuk yang terletak di bagian timur dan barat. Pintu gua sebelah barat itulah yang digunakan Nabi SAW beserta Abu Bakar untuk masuk dan bersembunyi dari kerajaan kaum kafir Quraisy.
Gua Sur diabadikan dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 40. Surat ini mengisahkan peranan Gua Sur dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ayat tersebut berbunyi, "Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah. Mereka, dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.' Maka Allah menurunkan ketenangannya pada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dikutip dari buku Tapak Sejarah Seputar Mekah Madinah oleh Muslim Hanasution, saat persembunyiannya Nabi Muhammad dan Abu Bakar, Allah menunjukkan kebesarannya dengan menempatkan bantuan di mulut Gua Sur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ribuan laba-laba yang membuat sarang di pintu gua. Selain itu, Allah juga memerintahkan burung-burung merpati liar supaya bersarang dan bertelur di mulut gua. Hewan-hewan inilah yang membuat kaum kafir Quraisy terkecoh dan menghentikan pencarian Nabi. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam. Selama persembunyiannya itu, Rasulullah dan Abu Bakar tidak pernah kekurangan makan dan minum. Begitulah Allah melindungi dan menjaga Rasulullah dan sahabatnya saat bersembunyi dari kaum Quraisy di Gua Sur. Sampai sekarang, gua ini selalu dikunjungi jamaah haji dan umrah untuk berziarah. Subhanallah, itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.